kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin ya. Kali ini saya mau ngasih sedikit tipsnya tentang penggunaan kendaraan bermotor. Sebenarnya itu berlaku untuk semuanya ya. Bagi kalian yang suka ngegas spontan, ceng gitu ya, lari, sebenarnya dihindari. Karena semua itu lebih bagus ada bertahap. Dari gigi 1 sekian kilo sampai sekian kilo, gigi 2 sekian, gear 3, gear 4 sampai gear 6 apa 5 ini motor ya. Ada tanda gearnya guys ya. Tidak ada tanda gearnya jadi maka motor udah sampai setahun lebih ya. Setahun lebih dipakai, udah tahu ada indikator giginya. Oke. Jadi kalau bawa ya standar aja, kalau manasin jangan dibeger-beger. Nah, begitu pula saat bawa sopan saja. Mulai dari gear 1, 2, 3, 4, 5, 6 santai saja gitu. Jadi memang bertahap, gas sekian, gigi 4 sampai gas sekian gitu. Kalau gigi 4 gasnya cuma 1000 ya santai gitu. Jadi nanti motor itu awet di mesinnya. Karena perbaikan terbesar untuk kendaraan bermotor adalah di mesin. Ketika mesin bermasalah, maka semua akan bermasalah. Gitu. Tapi kalau hanya ban bocor atau apa itu sudah hal mudah ya. Itu hal umum. Tapi kalau sudah mesin itu, kalau orang yang biasa make dasi, waduh, lumayan. Pemakaiannya lumayan. Tapi kalau kita mau kotor-kotor sebenarnya mudah sekali perawatan motor ini ya. Yang penting yaitu pemakaiannya, jangan terlalu ngegas spontan. Ikuti alur saja. Gigi 1, 2, 3 gitu. Nanti juga ketika sudah mencapai di gigi 4, 5 itu udah kencang sekali. Udah mulai bergetar. Gitu. Paham ya maksud saya ya. Jadi slow saja, karena namanya di jalan itu banyak juga yang menggunakan, pengguna jalan itu banyak, tidak kita sendiri. Jadi menghormati orang lain itu lebih baik. Itu sama artinya dengan kita menghormati diri kita sendiri gitu. Nyalip pun boleh gitu, nyalip boleh gitu, kencang boleh gitu. Tapi ya hati-hati, karena yang saya lihat adalah ketika di dalam hati ada kesombongan, di situ biasanya Tuhan itu tidak suka. Dan ketika Tuhan tidak suka, maka dia akan mengambilnya di saat dia itu lupa gitu. Jadi ketika dia lupakan Tuhannya, dia berjalan dengan kesombongannya, disitulah biasanya dia dipanggil oleh Tuhan gitu. Makanya jangan heran apabila ada orang yang bawa motor kencang tapi stabil, kencang biasa bertahun-tahunnya tidak pernah jatuh, tidak pernah ini, itu biasa karena dia memang di hati dia selalu berdoa bahwa dia kencang ya karena memang dia ingin kencang, tapi tidak menunjukkan kesombongan gitu. Tapi berbeda dengan orang yang kadang-kadang kencang, kencang sekali, terus tiba-tiba pelan, tiba-tiba kencang, tiba-tiba pelan, karena seolah-olah itu kayak menantang orang lain atau ngeledekin orang lain. Nah itu jangan dilakukan gitu. Karena nanti kalau di hati sampai timbul rasa kesombongan atau sampai lupa akan Tuhan, nanti Tuhan ambil supaya dia ingat gitu. Jadi segitu saja ya. Ya, tidak bermaksud menceramahi, ini juga untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Apalagi motor-motor begini, motor yang memang sedikit sebenarnya riskan. Riskannya apa? Oli sampingnya habis, nangis gitu ya.
bensinnya juga boros gitu. Jadi sebenarnya saya punya ini juga asal buat punya saja, karena saya suka motor kuning. Jadi ceritanya kemarin saya punya R15 beli baru tahun 2018 gitu. Nah tahun 2020 tuh saya jual karena saya tidak pakai. Cuma setelah saya jual, saya kok kepikiran gitu dengan warna kuningnya, saya menyesal saya jual gitu. Dan saya jual juga bukan karena saya kepepet sekali, tapi karena saya ada kendaraan roda 4, saya sudah meningkat ke roda 4, jadi saya jual itu motor R15 kuningnya. Tapi setelah dijual saya kok sedih gitu, maka cari lagi yang warna kuning juga. Cuman nggak ada salahnya kalau saya coba motor 2 tak yaitu Ninja gitu. Nah saya cobalah ini, saya beli ini tahun 2020 kemarin. Setelah jual R15, duitnya saya pakai buat beli ini gitu. Tapi sebenarnya kalau saya bilang dari segi bawaannya enak R15. Dia tidak capek untuk di badan saya, dia tidak capek untuk jarak jauh. Dan juga dari Jakarta sampai Banjarnegara saya tidak istirahat naik motor itu tidak masalah. Karena biasa saya isi sudah full dari Jakarta, dan sampai Banjarnegara juga baru ngisi kembali di Purbalingga. Saya kalau naik motor biasanya jarang berhenti. Selama bensin masih ada saya masih jalan gitu. Jadi semua motor saya harus fit gitu. Itu sebabnya kita di jalan harus sopan cara memperlakukan kendaraan seperti kita memperlakukan selingkuhan gitu. Jangan terlalu digeber, nanti malah kelihatan orang nggak baik gitu ya. Jadi simpen baik-baik, pelan-pelan saja gitu. Jadi motor saya itu motor harus bisa jarak jauh. Waktu saya pakai Win juga begitu, Win Jakarta Banjar Pulau di Jawa Tengah ini Semarang mana udah biasa pakai Win gitu dulu. Terus Jupiter MX 2005 itu semua motor-motor yang bekas saya pakai itu semua bagus. Ini yang kelihatan sama orang dekat sini yang Jupiter MX 135 sama yang Supra 125 orang sebelah sini itu masih bagus, mesinnya masih halus banget. Itu kalau yang Winnya dibeli sama orang Jogja itu saya pakai kurang lebih 2 tahun lebih Honda Win. Yang paling lama Jupiter MX. Jadi kadang-kadang saya pengen nyoba motor itu, motor ini gitu, cuman ya gitu setelah saya coba, oh ya oke. Saya cuman perbaiki saja. Biasanya kalau mesin itu kalau saya dapat pasti ada aja kendalanya, dan saya karena kesukaan saya tentang mesin, saya perbaiki dan saya belikan adalah yang asli biasanya spare partnya. Habis itu saya jual kembali. Kalau misalnya saya udah bosen saya jual kembali. Ini pun kalau misalnya ada yang mau boleh beli gitu. Saya jamin kalau mesin ini oke sekali. Pokoknya nggak ada PR kecuali balik nama. Kalau pajak baru saya bayar kemarin 449 gitu. Walaupun belum atas nama saya tetap bayar pajaknya, karena itu jadi tanggungan saya. Enggak apa-apa lah, bantu pemerintah untuk istilah membangun negara ini. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Semua kalau berpikiran bisa membangun negara, rasa patriotnya tinggi, pastilah negara ini bisa maju. Segitu saja tip dari saya. Perlakukan motor yang halus ya di jalan, jangan terlalu disentak karena nanti rantainya juga kencengnya nggak stabil, kendornya nggak stabil. Itu yang utama. Yang kedua adalah bisa selip bannya atau pistonnya yang karena pompanya tidak lancar mungkin bisa ngejim itu. Jadi perhatikanlah, sama juga ada pengendara lain di jalanan gitu. Oke, segitu saja tip dari saya. Salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita. Salam ngebul, salam 2 tak ya. Oke, sukses selalu, terima kasih, sampai jumpa di video